Alkitab Perjanjian Baru ditulis tahun 33 sampai 66 Masehi. Mukalap jungkir balik. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaewu. Pak Pendeta HTD, ketika Yesus di bumi kan belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Iya, belum ada. Ya, terus gimana cara nulisnya? Caranya gimana itu Pak? Perjanjian Baru sampai bisa tertulis. Lalu siapa yang nyuruh? Ya, Anda harus membaca Matius 17 ayat 9. Kata-katanya begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu lihat, ya, jangan kamu tulis sebelum, atau jangan kamu beritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi jangan kamu memberitakan penglihatan, ya, Yesus dimuliakan di atas gunung, apalagi kamu tulis, ya toh, sebelum Anak Manusia dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa Alkitab Perjanjian Baru harus ditulis setelah Yesus naik ke surga sebagai Tuhan, sebagai Allah. Jadi waktu Yesus jadi manusia ya belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Mukalap jungkir balik Pak, jungkir balik. Dia nggak akan paham itu. Ditulis dengan 3 cara. Ilham, diwahyukan, dan dikuasai roh. Wah, pantesan Pak, Alkitab nggak bisa ditiru. Iya, karena ditulis oleh Rasul dan dengan 3 cara, ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Pantes ya Pak ya, Alkitab nggak bisa ditiru, nggak bisa. Dan tidak ada satupun di jagat raya ini ada kitab yang menjadi kitab suci. Nggak bisa memenuhi syarat, ya. Harus ditulis oleh Nabi dan Rasul loh. Ada nggak kitab di luar Alkitab? Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Apakah ada kitab yang ditulis oleh Nabi dan Rasul? Tidak ada. Belum bicara cara penulisannya. Jadi very clear. Dengan itu mukalap jungkir balik Pak. Jungkir balik. Ya mukalap kan berkoar-koar doang gitu. Pak, kalau mukalap jungkir balik itu blunder Pak ya, blunder. Pusing Pak, pusing. Nggak paham Pak, nggak paham. Obat pusing apa Pak? Apem. Mukalap itu pokoknya kalau pusing makan apem. Ya. Bisa aja Pak Pendeta HTD. Ya kalau mukalap pusing nih, mikirin Alkitab pusing, makan apem dia. Alkitab Perjanjian Baru harus ditulis, Yesus harus sudah jadi Tuhan Allah. Ya, makanya Rasul Paulus bisa bicara tentang dosa waris, ya toh. Bisa Paulus ya. Paulus bisa bilang bahwa Musa itu Kristen loh. Kok bisa Pak? Kan Musa itu penghinaan karena Kristus lebih berharga dari seluruh harta Mesir. Ibrani 11:26. Ya, Injil diberitakan kepada Ibrahim, Galatia 3 ayat 8. Siapa yang nulis? Paulus. Dosa waris, Roma 5 ayat 12-13. Siapa yang nulis? Paulus. Kok bisa kan Paulus diberi ilham oleh Yesus? Tuh, ya. Bahwa ketika Yesus jadi manusia, maka di surga ada Yesus Allah. Siapa yang nulis? Yang nulis Ibrani. Ibrani itu Paulus. Ibrani 1 ayat 8. Ya. Kepada Yesus yang manusia, Allah berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya, tongkatmu, tongkat kerajaanmu tidak berkesudahan. Hebat ya, Paulus bisa tahu ya. Ketika Yesus jadi manusia, maka yang di surga itu Yesus Allah. Paulus yang nulis betul dengan apa? Dengan ilham, pewahyuan, dan dikuasai roh. Pusing Pak, makan apem aja sana kau. Daripada jungkir balik mukalap, IQ tiarap.
Mukalap IQ tiarap. Sebenarnya saya ada lagu Mukalap IQ tiarap. Sebenarnya. Ya seperti itu ya. Jadi toleransi aja bro ya. Kamu nggak akan bisa mikirin Alkitab. Kamu pasti jungkir balik. Supaya nggak pusing, makan aja apem sana. Pikirin apem aja. Ya. Allah yang esa, Yesus namanya. Tuhan yang esa, Juru Selamat, tidak berubah, Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Mari puji sembah Yesus Kristus. Hanya Yesus yang harus disembah. Jangan menyembah Allah lainnya, pasti binasa ke neraka. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara. Alkitab Perjanjian Baru ditulis tahun 33 sampai 66 Masehi. Yesus ada di langit tingkat 2. Lebih bingung lagi Pak. Yesus ada di langit tingkat 2. Jungkir balik sana makan apem aja. Ya mukalap jungkir balik kok koar-koar. Ya selesai tahun 65 lah, 65-66. Ya, lalu Yesus duduk di tata surga. Ya itu Alkitab Perjanjian Baru. Jadi tidak bisa Alkitab kok ditulis waktu Yesus masih manusia. That's it. Haleluya. Amin.